mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Dr. Joseph. Kiranya teman-teman juga bisa mencatat dan juga mendengar dengan baik. Oke, dipersilahkan Tuhan hambanya Dr. Joseph. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tetap menaungi, Tuhan tetap menolong setiap kita, membebaskan kita daripada yang jahat dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Dan kita mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar, yaitu tentang yang namanya ketakutan, ya. Jadi rasa takut yang khususnya buat hari-hari ini yang kita mengalami suatu serangan pandemi, penyakit yang cukup ganas, yang sampai sekarang obat belum juga ditemukan, bahkan vaksin juga belum bisa ditemukan. Sehingga oleh karena penularannya yang begitu berbahaya, maka bagi kebanyakan orang kondisi saat ini adalah kondisi yang memang sangat-sangat menakutkan, ya. Dan untuk itu mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca satu ayat dari Lukas pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-26, ya. Lukas pasal 21 ayat yang ke-26. Jangan lupa buat teman-teman yang online dari Instagram, ya, dan juga dari YouTube CMFK, boleh share, komen apa saja yang mau ditanyakan, silakan. Nah, Lukas 21 ayat 26 berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saya akan baca sekali lagi. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, kalau kita baca ayat ini cocok benar, ya, dengan kondisi hari-hari ini yang kita alami, yaitu satu kesulitan yang belum pernah dialami sebelumnya. Dan ini adalah satu masa pandemik yang paling lama yang pernah terjadi di dunia ini, ya. Sebelumnya pandemi yang hampir-hampir sama, tapi lebih berat saat ini itu terjadi pada tahun 1800-an. Itu di Spanyol, itu pandemi yang pertama sekali, dan memang itu benar-benar merenggut begitu banyak jiwa, begitu banyak korban pada waktu itu. Nah, tetapi apa yang perlu menjadi kekuatan yang baru bagi kita adalah bahwa apa yang sedang terjadi hari-hari ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan secara Alkitab. Jadi kalau kita percaya pada firman Tuhan bahwa Yesus sendiri menyatakan bahwa hari-hari ini di bumi ini itu akan terjadi masa-masa yang sangat sukar, ya, masa-masa di mana semua orang tidak bisa luput daripada kesulitan ini. Apakah orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja, orang yang bersekolah, orang yang tidak bersekolah, anak-anak, orang dewasa, siapapun itu akan mengalami kesulitan yang cukup berat oleh karena serangan pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi yang harus kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa rasa takut dan rasa cemas itu sangat-sangat berbahaya sampai itu bisa menimbulkan kematian. Saya takut bahwa banyaknya korban yang jatuh terkena infeksi COVID-19 itu lebih banyak itu mendekat kepada atau dialami orang-orang yang mengalami ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap COVID-19 ini. Bahkan kalau kita melihat pada masa pandemi ini, semua orang akan berkata bahwa wajar bila kita takut dan cemas. Jadi kalau kita berkata saya takut, orang akan berkata ya wajarlah. Tapi Alkitab berkata orang bisa mati karena takut.
Sehingga kalau kita hari ini masih berkata wajarlah kita merasa takut, jangan sampai firman Tuhan ini menjadi apa yang sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus malah kita alami sebagai orang percaya. Tuhan Yesus telah mengingatkan jangan sampai kita mati oleh karena rasa takut. Nah mungkin kita akan berkata ya wajar dong takut. Kenapa kita takut? COVID-19 bisa menyebabkan sakit yang cukup parah dan obatnya tidak ada. Maka saya takut untuk menjadi jatuh sakit terkena virus corona. Atau mungkin ada yang berkata COVID-19 dapat menyebabkan kematian. Saya belum siap mati. Saya takut untuk menjadi mati. Atau mungkin kita berkata, waduh COVID-19 ini membuat kita itu tidak bisa bekerja, kita tidak bisa produktif, sehingga saya tidak bisa lagi memiliki penghasilan. Maka kalau saya tidak memiliki penghasilan, jangan-jangan nanti uang saya akan habis dan saya tidak bisa beli bahan makanan, kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya kita akan mati kelaparan. Maka pilihannya mungkin mati oleh karena COVID-19 atau mati karena kelaparan. Atau mungkin Anda yang sedang sekolah, yang kuliah, hari ini akan mengalami suatu masa perlambatan dalam proses akademik. Ya, anak sekolah dan mahasiswa akan menjadi takut tidak akan bisa menyelesaikan masa studinya tepat pada waktunya. Nah, ini pasti adalah satu ketakutan yang sangat manusiawi. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, oleh karena rasa takut itu bisa menimbulkan yang namanya kematian. Jadi itu yang harus kita atasi saat ini. Itu yang mau kita sama-sama belajar. Bahkan di Ayub 3 ayat 25 itu dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Sehingga kalau kita berkata wajarlah kita merasa takut, kita pasti takut sakit. Ayub berkata, yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Anda takut sakit, maka sakit akan menimpa kita. Wajarlah saya merasa cemas, saya tidak punya penghasilan, saya nggak punya uang, saya nggak bisa makan. Waktu kita cemas, itulah yang mendatangi kita. Firman Tuhan di dalam Ayub 3 ayat 25. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita mendengar ada banyak pesan bahwa kita harus hidup di dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, dan juga kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Tetapi banyak orang hingga hari ini sudah mengaku, wah saya berdoa, saya melakukan pujian dan penyembahan, saya membaca firman Tuhan, tapi saya tetap takut, saya tetap cemas, saya tetap khawatir. Kira-kira kalau itu yang tetap ada dalam hidup kita, seperti yang dikatakan Ayub tadi, apa yang kita takutkan itu yang terjadi, apa yang kita cemaskan itu yang terjadi. Maka kita akan mengalami satu masa yang benar-benar merugikan dalam hidup kita. Kita akan mengalami apa yang kita takutkan itu akan kita alami. Demikian seperti itu ya. Jadi yang mau saya katakan, kalau orang yang sudah benar-benar hidup di dalam doa, hidup dalam pujian penyembahan, hidup di dalam firman Tuhan, maka seharusnya kita adalah orang-orang yang hidupnya bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas. Ya. Dan tentu saja ini mungkin bukan hal yang mudah, karena kita akan menghadapi fakta, kenyataan bahwa saat ini adalah saat yang sukar bagi siapapun juga. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak lagi menjadi takut? Saya mau kasih satu contoh di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga mengalami rasa takut. Dia adalah Tuhan, tetapi jangan lupa waktu dia datang ke dunia, dia adalah 100% manusia. Jadi dia mengalami apa yang dialami kita sebagai manusia. Kalau kita membaca dari Markus 14 ayat 32 sampai 36, boleh nanti dibaca sendiri ayatnya. Maka kita melihat bahwa pada satu waktu sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap, dia mulai merasa ketakutan.
Ya, dia mengajak murid-muridnya untuk kemudian berdoa, tetapi dia tidak mengajak muridnya berdoa bersama dengan dia, tapi dia berdoa sendiri. Dia tinggalkan murid-muridnya di satu tempat yang cukup jauh dari dia, supaya murid-muridnya tidak bisa melihat dia. Saya tidak tahu kenapa, tapi mungkin Tuhan Yesus menyadari ketika dia mengalami rasa takut, kalau dia dekat dengan orang lain, maka Tuhan Yesus tidak mau rasa takutnya itu akan menular kepada orang lain. Karena rasa takut ini sifatnya sangat-sangat menular. Hampir sama menularnya dengan COVID-19 ya. Kalau kita bisa lihat mata seseorang yang sedang takut, kita bisa ikut takut karena dia. COVID-19 juga begitu ya kan. Penyebaran dari udara itu bisa masuk dari mata. Oleh karena ada hubungan antara mata dengan saluran pernapasan kita. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-33 itu dikatakan bahwa ia merasakan ketakutan yang sangat dan bahkan dia begitu gentar. Dan bukan hanya gentar, di ayat yang ke-34 Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Jadi ketakutan daripada Tuhan Yesus sebelum dia mengalami panggilannya, sebelum dia mengalami tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapanya di sorga, itu luar biasa takutnya. Jadi kalau hari ini kita merasakan ketakutan yang luar biasa, mungkin rasa takut itu kalau datang menyerang kita, kita rasa mau mati, kita rasa begitu lemas, kita rasa tidak punya tenaga. Saya mau katakan Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus juga pernah mengalami hal itu. Dan marilah kita berpengharapan karena kita melihat nanti bahwa Tuhan Yesus menang dari semuanya itu. Nah, saya lanjutkan. Apa yang bisa kita lihat dari kisah sebelum Tuhan Yesus ditangkap? Yang kedua tadi, bahwa akibat dari ketakutan dan kegentaran yang dialaminya, hatinya menjadi sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bahkan di dalam Lukas 22 itu dituliskan bahwa waktu ketakutannya itu begitu besar, itu peluhnya atau keringatnya itu menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kalau secara medis, maka pada waktu seseorang mengalami ketakutan, itu hormon katekolamin itu akan dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Oleh karena hormon katekolamin itu dilepaskan, katekolamin kalau dia di pembuluh darah kulit, dia akan menyebabkan vasodilatasi. Vasodilatasi ini akan menyebabkan celah-celah antar sel dinding pembuluh darah akan melebar. Saking lebarnya, bukan hanya air keringat yang dikeluarkan, tetapi sel eritrosit itu bisa keluar tembus dari pembuluh darah sampai itu menimbulkan darah. Bayangkan betapa takutnya Tuhan Yesus waktu dia berdoa sebelum dia ditangkap. Nah, mungkin kita tahu kisahnya. Kenapa Yesus takut? Karena Yesus bukan hanya harus menghadapi kematian, tapi dia harus terlebih dahulu mengalami siksaan yang belum pernah dialami oleh manusia manapun di dunia ini. Dia harus mengalami satu bentuk siksaan yang luar biasa menyakitkan. Dan itu yang dia takutkan terjadi. Lalu kemudian Yesus berdoa. Apa doa Yesus? Dia berkata, ya Aba, ya Bapa. Ayat yang ke-36 dari Markus 14. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus berkata, ambillah cawan ini daripadaku. Lalu dia katakan, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kita melihat di sini bahwa Yesus sendiri di dalam doanya berusaha untuk menolak, berusaha untuk berkata tidak terhadap hal yang sedang dihadapinya, yaitu siksaan. Bahkan dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Bapanya di sorga. Artinya kalau Bapanya mau dia dibebaskan, dia pasti akan dibebaskan. Dan kemudian Yesus berdoa lalu menyerahkan kehendaknya sendiri kepada kehendak Bapanya. Nah, kita melihat perjalanan daripada doa Yesus, itu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Waktu kita merasa takut, maka kita datang di dalam doa. Dan apa yang kita doakan, kita akan berdoa tentang rasa takut kita. Kita akan menyatakan, ini loh ketakutanku Tuhan. Aku tahu Engkau Bapa yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan kemudian Yesus berkata,
Bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu Tuhan. Saya melihat di bagian doa yang terakhir, Yesus masih berusaha untuk menolak, jikalau mungkin cawan ini lalu, jikalau mungkin COVID-19 ini lalu, jikalau mungkin saya tidak akan terkena penyakit. Itu mungkin doa kita. Jikalau mungkin kita tidak akan mengalami masalah, jikalau mungkin saya akan cepat-cepat lulus Tuhan, menyelesaikan kuliah saya. Lalu kita berkata, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Pada bagian ini adalah pada bagian di mana Yesus itu akhirnya bisa mengalahkan rasa takutnya. Kita melihat bahwa oleh karena Yesus bisa mengalahkan rasa takutnya, maka Yesus mampu mengalami siksaan yang begitu berat selama lebih kurang 3 jam. Dia disiksa habis-habisan tetapi dia tidak mati. Kapan Yesus mati? Waktu Yesus berkata sudah selesai. Artinya kematian yang dialaminya bukanlah kematian oleh karena ketakutan, tetapi memang kematian oleh karena dagingnya, tubuhnya benar-benar habis. Dan secara medis tidak bisa lagi tertolong oleh apapun juga. Tapi pada waktu itu pun Yesus memilih tetap taat. Bukankah Yesus sanggup untuk menghidupkan orang mati, tapi dia tidak menghidupkan dirinya. Dia tidak membebaskan dirinya dari rasa sakit. Dia hadapi itu. Nah, apa yang menarik dari sini adalah ketika kita berkata, saya berdoa Pak, saya bernyanyi memuji Tuhan, saya baca Alkitab, tapi saya tetap takut. Artinya ada yang salah dari doa kita. Nah, mari kita lihat. Ternyata di Matius 26 ayat yang ke-42. Ini 3 kali Tuhan Yesus berdoa ya, berturut-turut dengan doa yang sama. Tetapi pada doa yang ketiga, dia sedikit mengganti redaksi daripada doanya. Di sini yang kita lihat akan menjadi pelajaran penting bagi kita. Dikatakan lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya. Jikalau cawan penderitaan ini memang gak mungkin bisa lagi kau alihkan, kecuali memang aku harus mengalaminya, jadilah kehendak-Mu. Apa yang bisa kita lihat di sini adalah untuk kita bisa mengalahkan rasa takut, maka kita harus belajar untuk menerima dengan rela hati semua rasa takut. Itu sebabnya waktu Yesus berkata berdoalah, maka di dalam doa kita apa yang kita lakukan? Kita membawa semua yang kita takutkan. Tetapi saya mau katakan, untuk apa kita bawa ketakutan itu? Itu adalah momen di mana kita mau menerima dulu semua ketakutan. Kita takut sakit, maka kita harus belajar dulu. Tuhan, jikalau memang tidak mungkin lalu sakit ini, aku akan minum cawan ini, aku akan sakit. Itu aja, kita harus berkata seperti itu. Dan kita berkata bukan kehendakku, memang hanya kehendak-Mu Tuhan. Amin. Hari ini juga apa yang menjadi ketakutan di dalam hati dan pikiran kita? Katakan, Tuhan, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jikalau memang harus aku mengalami COVID-19, saya akan siap dengan COVID-19. Jikalau saya harus akhirnya tidak punya apapun oleh karena COVID-19, karena saya tidak bisa menghasilkan uang, itu pun tidak apa-apa Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Bapa kita yang di sorga itu tidak akan membiarkan kita. Bapa kita yang di sorga itu sudah punya rancangan yang terbaik bagi kita. Kalau memang rancangan Tuhan adalah saya kena COVID-19, maka kehendak Tuhan yang terjadi. Maka saya tidak takut dengan COVID-19. Kalau memang rancangan Tuhan saya harus hidup menderita di dalam kemiskinan oleh karena COVID-19, maka terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Itu yang akan kita katakan. Nah, apa yang terjadi sewaktu kita bisa menaikkan doa yang seperti itu? Dikatakan di dalam Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Jadi waktu Yesus benar-benar menerima semua
Dia bayangkan apa yang akan dia alami dan dia tidak tolak lagi. Dia berkata, aku akan minum cawan ini. Dan bahkan dikatakan di Markus tadi itu doa yang kedua loh. Jadi waktu ketika dua kali Yesus berdoa, dia tidak lagi bilang, Tuhan lalukanlah cawan ini. Tapi dia berkata, jikalau memang tidak mungkin lagi, aku akan meminumnya. Maka pada waktu itu malaikat itu turun menampakkan diri kepada Yesus dan dia memberikan kekuatan kepada Yesus. Itu sebabnya waktu Yesus mulai mengalami dikejar, dia mulai mau ditangkap, Yesus tidak melakukan perlawanan apapun sebab dia tahu bahwa cawan itu memang dia harus minum. Hari ini kesulitan yang kita alami, kesusahan yang kita alami itu mungkin menimbulkan ketakutan yang tidak henti-hentinya. Mari kita terima ketakutannya. Terima dengan lapang dada, sebab engkau tahu hidupmu ada di dalam rancangan Tuhan. Tuhan yang mengatur segala-galanya di dalam hidupmu. Saya katakan, waktu kita berkata kita takut atas masalah ekonomi, Tuhan Yesus mengingatkan, lihat burung di udara. Apa yang akan kami makan dan kami minum? Tuhan Yesus katakan, lihat burung di udara. Tidak bekerja, tidak melakukan apapun selain bertahan hidup. Tapi Yesus berkata, Bapamu yang di sorga itu akan mencukupkan segala sesuatu yang kau butuhkan. Jadi sia-sialah semua doa kita, sia-sialah semua pujian penyembahan kita, sia-sialah kita membaca firman Tuhan kalau rasa takut itu tetap ada. Sebab oleh karena rasa takut itu bisa menimbulkan kematian. Amin. Coba mulai daftarkan rasa takutnya. Dan kita nyanyi satu lagu, ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oke, mungkin ada yang bisa kasih komen di Instagram kita. Atau mungkin teman-teman yang hadir ada saat ini merasakan ketakutan. Kita coba latihan ya. Kita coba latihan bagaimana untuk kita mulai mengalahkan rasa takut itu. Ada yang komen? Oke Pak, akhir-akhir ini banyak teman-teman kita nih, khususnya kedokteran nih, yang berkata, gimana nih nasib kami, apakah kami akan menjadi seorang dokter, gimana ini nasib kami, tinggal satu stase lagi loh, tapi Tuhan hentikan segala rencana yang sudah dirancangkan ke depan, selesai ini mau ini semuanya stop. Itu gimana sih Pak cara mengatasi ketakutannya, cara bagaimana berdamai dengan ketakutan itu sendiri Pak, bagaimana cara menyerah dengan Tuhan itu sendiri Pak, boleh nggak
sharing dikit dengan kita nih. Oke, ini langsung praktek nih, Bet. Berarti yang Abed takutkan adalah batal jadi dokter gitu. Batal itu berarti tidak jadi atau cuma tertunda? Ya, tertunda dengan waktu yang tidak jelas. Baik, berarti hari ini kau punya satu ketakutan bahwa ada satu ketidakpastian waktu. Dan memang manusia manapun akan takut dengan yang namanya ketidakpastian waktu. Manusia itu pengen semuanya jelas waktunya. Karena manusia agak sulit untuk mengikuti yang namanya waktu Tuhan. Nah, sekarang katakan sama dirimu, Ben, saya pasti, bukan pasti ya, nanti pasti nangis pula ya. Kayak Tuhan Yesus tadi bilang ya, jikalau tidak memungkinkan cawan ini lalu. Jadi Abed berkata, jikalau tidak memungkinkan, aku akan selesai tepat waktu. Maka aku akan menjalaninya. Engkau tetap Allah yang maha besar. Engkau Allah yang maha mengerti. Sebab kau jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau aku mungkin tamat tepat pada waktunya seperti yang kupikirkan hari ini, itu tidak indah buat Tuhan. Aku mau yang indah dari Tuhan. Haleluya. Dan itu harus kau doakan terus, Ben. Yesus berkata dia berdoa 3 kali. 1 kali dia berdoa dengan kekalahan, tapi 2 kali kemudian dia berdoa dengan kemenangan. Dan kau harus perkatakan itu. Mungkin hari ini juga Bapak alami yang seperti itu ya. Kebetulan satu pasien akhirnya kita tegakkan dengan PDP. Wow, mulai terbayang. Masker yang dipakai waktu pertemuan kemarin hanya 2 lapis. Harusnya maskernya yang tebal, yang N95. Tapi kemudian mulai tergoncang hati Bapak. Ya Tuhan, ternyata gue udah kontak dengan COVID-19. Memang hasil rapid test negatif, tapi gambaran klinisnya sangat-sangat ya cukup mendebarkan begitu ya. Siapapun mungkin kalau ditanya dia akan setuju dengan COVID-19. Tapi kemudian Bapak langsung praktek. Aku takut apa? Takut sakit. Lalu aku bilang, sakit pun jadilah Tuhan. Masih takut? Ku bilang lagi, sakit pun jadilah Tuhan. Masih takut? Sakit pun jadilah Tuhan. Timbul ketakutan yang lain. Mati. Tuhan, aku takut mati. Terus ku bilang, mati pun jadi Tuhan. Mati pun jadi Tuhan. Masih melawan nih hati. Bilang lagi, mati pun jadi Tuhan. Masih melawan, mati pun jadi Tuhan. Lalu iblis mungkin mulai menggoda. Kenapa kau bilang mati pun jadi? Di situ peran firman Tuhan. Maka kau harus punya ayat untuk menjawab. Apa ayatnya? Kalau kita mati, kita kemana? Ke surga. Jadi ku bilang dalam diriku, aku mati aku ke surga. Aku mati aku ke surga. Aku mati aku ke surga. Mungkin timbul ketakutan yang lain. Siapa yang nanti yang memelihara anak-anakmu? Ku jawab, ya Tuhan Yesus yang memelihara anakku. Tuhan Yesus memelihara anakku. Tuhan Yesus memelihara anakku. Ku jawab terus itu, Tuhan Yesus memelihara anakku. Gak ku biarkan dia berkata, iya ya, siapa nanti yang memelihara anakku? Aduh Tuhan, janganlah Tuhan sekarang kau ambil hidupku. Sama halnya, tertunda untuk bisa masuk, untuk bisa tamat. Kau gak tahu apa yang Tuhan sedang sediakan dengan kejadian COVID-19. Bapak sendiri juga begitu. Karena ditunda tamat kemarin, maka aku bisa ada seperti hari ini. Mungkin kalau aku tamat tepat waktunya atau bahkan lebih cepat dari apa yang kubayangkan, aku gak percaya hidupku akan seperti ini. Dijadikan Tuhan. Karena memang rencana Tuhan supaya bisa tercapai, maka dia yang memproses apa saja yang harus kita alami. Amin, Bet. Masih takut? Bilang lagi apa bilang? Aku
tidak apa-apa ditunda. Nggak apa-apa ditunda. Yakin? Nanti bayar uang kuliah. Ada Tuhan. Evan, nggak apa-apa tertunda. Kapan menikah jadinya nanti? Semua indah pada waktunya Tuhan. Amin. Mungkin ada yang sedang ikut saat ini, bisa ada komen. Mungkin ada Abed lagi. Wah, sangat diberkati sekali ya teman-teman dari respon kita kepada Tuhan. Yang terakhir nih Pak, apa yang harus kita persiapkan selama masa pandemi ini Pak? Mungkin dari kita sebagai seorang dokter, apa yang harus kita siapkan? Apa yang harus kita siapkan untuk nanti setelah selesai pandemi ini kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi hal yang betul-betul di luar kemampuan manusia. Artinya hal yang selama ini tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, Tuhan akan sediakan bagi kita. Bagaimana Pak kita mempersiapkan hal ini Pak? Oke, Pak. Apa yang mau kita persiapkan? Yang pasti ya kalau kita lihat dari Lukas 21-26 ini, kalau kita mau jadi berkat lewat masa pandemi, maka kita yang pertama harus tetap hidup. Kita harus hidup. Dan bagaimana kita supaya hidup? Yesus berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Berarti modal kita yang pertama supaya kita bisa berhasil, dan bukan hanya berhasil, melewati daripada masa pandemi ini, kita akan jadi berkat yang lebih luar biasa lagi. Maka kau harus menjadi pribadi yang berani, tidak takut, tidak cemas. Bayangkan semua kegagalanmu, bayangkan semua penyakit yang paling berat sekalipun kau boleh bayangkan, dan kau berkata kau tidak takut sebab engkau punya Tuhan yang besar. Katakan tidak takut, tidak takut. Maka saya mau selalu mengingatkan kepada semua, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dunia berkata COVID-19 belum ada obatnya. Alkitab sudah lebih dahulu menjawabnya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau engkau bebas dari rasa takut, bebas dari rasa cemas, engkau pasti bisa gembira. Sekalipun orang berkata, kok bisa gembira? Kau akan berkata, aku gembira karena Tuhan. Kenapa kau bisa gembira karena Tuhan? Karena sampai sekarang aku masih hidup adalah mujizat Tuhan. Maka aku akan bergembira di dalam Tuhan, sehingga aku menjadi sehat. Dan percayalah, semua Tuhan akan jadikan indah pada waktunya. Berhenti bertanya berapa lama pandemi COVID ini harus berakhir. Berhenti bertanya sampai kapan hal seperti ini harus kami alami. No. Di situ Tuhan sedang melihat kita, apakah kita mau untuk menjalani semua yang selama ini kita takutkan, sebagai tanda bahwa kita berserah sama Tuhan. Jadi di dalam doa kita belajar untuk bukan meminta permintaan kita, tapi kita meminta Tuhan kasih tahu apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Itu yang jadi doaku, bukan doa permohonanku yang ku minta dan ku paksa Tuhan supaya jawab. Tapi di dalam doaku, aku mau Tuhan yang beritahu apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Itulah doaku. Jadi kalau kita berdoa, kita bukan sedang menyampaikan kehendak kita, tapi kita sedang tanya sama Tuhan, apa sih kehendak Tuhan? COVID-19, apa sih kehendak Tuhan? Gak bisa kuliah, apa sih kehendak Tuhan? Gak punya uang, apa sih kehendak Tuhan? That simple. Sedang sakit, jangan bilang Tuhan sembuhkan sakitku, apa sih kehendak Tuhan? Ya kalau aku harus sakit terus ya sakitlah Tuhan. Kalau aku harus meninggal juga gak apa-apa meninggal dalam Tuhan. Karena Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Terima kasih. Mungkin ditutup oleh Abed. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, thank you buat Dr. Joseph buat sharingnya. Oke teman-teman, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Joseph. Buat teman-teman boleh siapkan hatinya, boleh siapkan pikirannya. Kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami. Itu adalah kejadian yang ajaib dan dahsyat bagi kami Tuhan. Bagaimana kami masih bisa tetap hidup melewati masa-masa yang sukar, masa pandemi daripada COVID-19. Kalau hari ini kami masih bernafas Tuhan, itu artinya pekerjaan-Mu sungguh luar biasa dalam hidup kami. Dan Kau meminta kepada kami, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hari ini Tuhan kami masih bernafas, berarti Tuhan minta kami untuk memuji-muji Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kami untuk bersungut-sungut. Tuhan tidak pernah meminta kami untuk selalu membawa doa kami dengan segala keluh kesah kami. Tapi kami tahu Tuhan mau waktu kami berdoa, kami akan membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sore malam ini Tuhan kami membawa hormat kemuliaan, sembah hanya bagi Tuhan karena Engkau Allah yang ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini Engkau yang mungkin sedang menyaksikan acara ini, ibadah ini, Kau mungkin sedang mengalami rasa takut yang begitu besar hari ini, ikuti doa saya. Katakan apa ketakutanmu, katakan apa yang membuat engkau takut saat ini juga. Lalu katakan, Tuhan aku menerimanya. Lalu kau katakan kembali, Tuhan aku menerimanya. Lalu kau katakan kembali, Tuhan aku menerimanya. Lalu kau katakan kembali, aku menerimanya Tuhan. Kemudian katakan dengan sungguh-sungguh, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Katakan sekali lagi, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Lalu engkau mulai menaikkan pujian dan penyembahan. Kau akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan yang mengasihi kami, yang kasih dan setia-Mu tetap untuk selama-lamanya. Sekalipun kami sedang melewati masa-masa yang sukar, tetapi kasih setia Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang masih terikat dengan kuasa ketakutan, Engkau yang masih terikat dengan kuasa kecemasan, biarlah pada malam ini dipatahkan kuasa di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menguasai hati dan pikiranmu. Tetapi engkau harus melakukan, engkau harus menghadapi, engkau harus menghidupi semua yang engkau takutkan. Dan mulai daripada malam ini engkau akan berkata, engkau tidak takut lagi, engkau tidak takut lagi, sebab ada Tuhan yang beserta dengan engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Abed, berkati Evan, berkati Vincent yang boleh membantu, boleh bersama-sama melayani Bapa untuk ibadah ini boleh kami adakan. Biarlah ya Tuhan, kami percaya COVID-19 adalah momen yang ajaib. Oleh karena firman Tuhan akan dengan cepat sampai kepada ujung-ujung bumi. Saat ini firman Tuhan tidak lagi terbatas kepada gedung gereja. Saat ini firman Tuhan tidak lagi dibatasi oleh satu acara KKR, tapi kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada batasnya. Tidak ada lagi yang bisa membatasi firman Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Injil akan sampai kepada ujung-ujung bumi. Dan kami tahu kalau pada waktunya Injil itu telah diberitakan sampai ke ujung bumi, maka itu artinya waktu yang terindah akan tiba. Kami akan menyambut kedatangan daripada Tuhan Yesus di awan-awan. Kami percaya Tuhan akan datang dengan kemuliaan-Mu, dan Engkau akan mengangkat setiap kami orang-orang percaya gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya Tuhan, kalau kami harus menghadapi COVID-19, terjadilah apa yang memang harus terjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Oke guys.